Sebentar lagi final Copa del Rey. Lumayan buat trofi pertama Real Madrid di sebuah musim yang sulit. Apalagi buat Carlo Ancelotti yang berada di bawah tekanan berat. Anda pasti sudah tahu kenapa Ancelotti dalam tekanan besar. Los Blancos yang tadinya defisit 11 poin di bawah Barcelona, tetapi usai kekalahan melawan Real Sociedad, mereka kini tertinggal 14 poin. Hasil ini tidak akan bisa diterima secara baik oleh Florentino Perez, presiden klub. Jadi, menang atas Osasuna di partai final wajib hukumnya agar Ancelotti bisa selamat dari pemecatan pada akhir musim, meskipun sebenarnya butuh satu trofi lagi, trofi kuping besar Liga Champions. Mari kita lihat 3 taktik yang bisa diterapkan Los Blancos agar mereka menang mudah di final Copa del Rey pada Minggu 7 Mei dini hari. Taktik pertama, alihkan perhatian Osasuna. Cara menang paling mudah dengan banyak gol adalah menirukan apa yang dilakukan Barcelona dalam laga La Liga terakhirnya melawan Osasuna. Apakah Barca menang besar? Justru enggak. Barcelona kesulitan mencetak gol melawan Osasuna, yang bahkan sudah kehilangan satu pemainnya, Jorge Herando, sejak menit 26. Jadi selama 64 menit berikutnya, Osasuna bermain dengan 10 orang saja. Namun tetap saja pasukan Xavi Hernandez kesulitan membobol gawang Aitor Fernandez. Jika akhirnya gol itu terjadi, itu karena permainan bola cepat dan mengalihkan perhatian pemain belakang Osasuna. Bola dari tengah diteruskan ke Ousmane Dembele yang menghabiskan waktu sedikit lebih lama di sisi kanan kotak sebelum umpan pendek ke Robert Lewandowski. Kehadiran si penyerang Polandia di dekat tiang dekat sudah berhasil mengalihkan perhatian 4, mungkin 5 pemain Osasuna. Karena itu tidak ada yang siap ketika Lewandowski justru mengirim crossing ke sisi lain kotak, diterima dengan sundulan kepala oleh Frenkie de Jong ke arah Jordi Alba dan disepak dengan kaki kiri ke sisi kanan gawang Aitor Fernandez. Apa yang bisa Real Madrid lakukan pada partai final nanti adalah mengkombinasikan kehadiran Karim Benzema selaku pencetak gol terbanyak klub guna mengalihkan perhatian sebagian pemain belakang Osasuna dengan Vinicius Junior serta Rodrigo sebagai pembunuh di sisi lain kotak. Taktik kedua, mendominasi bola, jangan biarkan direbut oleh Osasuna. Data pertandingan Barca versus Osasuna memperlihatkan penguasaan bola secara luar biasa oleh tuan rumah, mencapai 77% selama 90 menit. Tim tamu yang berbasis di Stadion El Sadar di kota Pamplona ini memiliki hanya 23% penguasaan bola, sehingga mereka mengandalkan serangan balik. Anda yang menonton video pertandingan akan memperhatikan 2 pemain Osasuna berusaha memotong umpan tarik Lewandowski ke arah Frenkie de Jong guna memulai serangan balik. Selama 90 menit laga di Camp Nou, Osasuna melakukan 7 percobaan serangan balik, hanya 2 yang berujung sepakan tepat sasaran ke gawang Marc-Andre ter Stegen. Tetapi tetap saja 2 shots on target itu berbahaya. Scott Ancelotti harus berusaha tidak membiarkan serangan balik terjadi dengan cara mendominasi bola sepenuhnya. Selain itu, tidak membiarkan setengah lapangan mereka kosong dengan 2 bek tengah serta gelandang bertahan maju terlalu ke depan. Ini merupakan situasi yang diinginkan kubu Osasuna. Taktik yang ketiga, provokasi lawan untuk terkena kartu merah. Pengurangan 1 pemain lawan akan sangat berguna bagi Real Madrid. Dalam kasus Jorge Herando di pertandingan melawan Barcelona, dia kena kartu merah karena menjadi pemain outfield terakhir saat menjatuhkan Pedri yang dalam peluang jelas mencetak gol. Pemain Osasuna sebenarnya sangat disiplin dengan tidak satupun kartu kuning keluar saat laga di Camp Nou. Jadi ini akan menjadi tugas sulit bagi anak-anak Ancelotti mencoba memancing pemain lawan pada final di Estadio Olímpico de Sevilla di kota Seville. Perjalanan Osasuna untuk lolos sampai ke final Copa del Rey. Osasuna merupakan tim yang biasanya naik turun divisi teratas La Liga dengan terakhir kali promosi pada tahun 2019. Dan biasanya mereka menjadi tim papan tengah. Urutan 10 dan posisi 11 selama 3 musim terakhir. Sementara itu di ajang Piala Raja Spanyol biasanya mereka terhenti di babak 16 besar atau 32 besar. Tetapi tidak kali ini. Mereka membuat kejutan mengalahkan Real Betis melalui adu penalti pada tahap 16 besar.
Betikos adalah sang juara bertahan kompetisi ini dari musim sebelumnya. Tidak cukup dengan satu kejutan, tim di bawah arahan Yagoba Arrasate ini kemudian mengalahkan Sevilla pada tahap perempat final dan menghentikan Athletic Bilbao di semifinal. Seluruhnya terjadi dengan extra time, memperlihatkan taktik permainan klub asal kota Pamplona ini menguras tenaga lawan dan mencetak gol kemenangan tunggal timnya pada extra time sebelum melakukan pertahanan rapat. Skor perempat final dan semifinal sama 2-1. Siapakah klub Atletico Osasuna? Pertanyaannya sebenarnya harus diganti. Seberapa berbahayakah Osasuna? Di masa lalu tim ini pernah menang 4-0 atas Real Madrid, yaitu pada Desember 1990, dan itu terjadi di Santiago Bernabeu. Jadi mereka tidak bisa diremehkan. Osasuna juga pernah lolos ke final Copa del Rey dan kalah di partai puncak, hanya menduduki urutan kedua pada final 2005. Jadi kalau soal semangat, tim ini memiliki semangat cukup besar. Mereka tidak bisa berkompetisi di Eropa, selalu finish di papan tengah, dan tidak bisa melawan dominasi klub-klub besar di ajang La Liga. Jadi satu-satunya kesempatan adalah di mana? Di Copa del Rey. Persiapan Real Madrid terganggu oleh laga semifinal Liga Champions. Real Madrid adalah juara kompetisi elit Eropa itu 14 kali sepanjang sejarah. Jadi Osasuna akan berharap perhatian mereka teralihkan ke semifinal Liga Champions dengan leg pertama di Bernabeu akan berlangsung pada 9 Mei 2023. Hanya berselisih 2 hari saja setelah pelaksanaan final Copa del Rey. Sebagian besar perhatian akan dicurahkan pada persiapan menghadapi Manchester City di semifinal Liga Champions. Mungkin bahkan ada pemain yang disimpan untuk laga super penting di kandang sendiri tersebut. Siapakah tim paling sukses di Copa del Rey? Barcelona. Sudah 31 kali tim yang berbasis di Catalonia ini menjadi juara Piala Raja Spanyol. Terakhir kali mereka menjadi juara pada tahun 2021 setelah 6 tahun berturut-turut selalu menjadi kampion mulai 2014 sampai 2019. Tim nomor 2 paling sukses di ajang Copa adalah Athletic Bilbao, 23 kali meraih gelar juara tetapi terakhir kali lolos ke final pada 2020 dan 2021 meskipun gagal menjadi kampion. Jika Real Madrid akhirnya menang pada final 7 Mei, maka ini akan menjadi piala ke-20 kalinya sepanjang sejarah, usai terakhir kali menang pada 2014. Bagaimana pendapat Anda? Siapa yang akan menjadi juara pada final Copa del Rey 2023? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa klik like, subscribe, serta tendang loncengnya.